Siap ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mayang. Apa kabar siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Alhamdulillah baik. Bu Sri gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga ya, Bu. Hari ini alhamdulillah sekali kita bisa menyempatkan waktu untuk bertemu, untuk ngobrol ya, Bu ya. Oh iya Bu, terima kasih. Juga untuk Mari duduk sini, Bu. Santai saja, Bu, ngobrolnya, Bu. iya Bu. Baiklah, Bu. Semoga dengan pertemuan kali ini nanti saya dengan Bu Mayang itu akan menghasilkan sebuah ide-ide yang kreatif ya, Bu. Tapi sebelumnya ini Bu Mayang kelihatan energik sekali loh, walaupun Bu Mayang ini lagi bumil ya, tapi kayak energi-energi positif gitu, Bu. Rahasianya apa itu, Bu? Harus Bu, harus biar juga energi positif mengalir di badan kita dan tetap energi positif. Baiklah, Bu, bisa dimulai ya. Oke Bu. Bu Mayang, coba nih diceritakan sebenarnya Bu Mayang ini apa ya, mengatakan diri Bu Mayang ini sedang resah. Memang kenapa sih Bu yang dirasakan saat ini? Ini Bu Sri, akhir-akhir ini saya itu resah dan saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami. Oh, begitu. Terus menurut Ibu Mayang sendiri, kondisi tersebut yang membuat Bu Mayang resah itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Gini loh Bu, kemarin saya itu diprotes sama murid-murid saya. Karena saya itu kan sering banget nih tidak berangkat sekolah ya. Kebetulan saya itu kan posisinya kan sebagai operator kecamatan dan juga sebagai operator sekolah dan juga bendahara nih Bu. Yang bulan-bulan ini tuh lagi banyak sekali pekerjaan dan juga banyak sekali undangan-undangan dinas untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, Bu. Jadi saya sering sekali izin. Terus saya sering minta tolong kepada guru baru. Kebetulan di sekolah saya itu ada guru baru yang sekitar baru 1 bulan, Bu. Ada guru baru dan anak-anak itu protes. Nah, kalau diajar sama guru baru. Seperti itu, Bu. Oh, Bu Mayang ini Wonder Woman ya, semuanya bisa dari operator, bendahara, terus apalagi itu bla bla banyak sekali, luar biasa sekali Bu Mayang kegiatannya. Ini pasti menguras energi dan pikiran, tenaga juga gitu ya Bu ya. Ya, Terus dari obrolan kita ini Bu Mayang mengharapkan kondisi yang seperti apa Bu dari saya? saya ingin mendapatkan solusi. Saya itu kan menyadari nih, saya sering banget izin. Ya, karena kadang minggu itu ada untuk tek atau untuk rakor gitu kan, sehingga saya itu sering izin dan merasa bersalah Bu sama murid-murid saya. Mungkin karena mereka belum terlalu kenal dengan guru baru, jadi mungkin mereka kurang nyaman atau kurang senang atau pembelajarannya juga mungkin belum terlalu paham atau gimana ya Bu ya. Jadi saya sering diprotes gitu. Saya dengan obrolan hari ini, saya pengen dapat solusinya Bu. Iya, 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 iya. Jadi Bu Mayang ingin mendapat solusi supaya Bu Mayang ini bisa hadir sepenuhnya untuk murid-murid Bu Mayang. Begitu ya Bu ya? Ya Bu, benar. Jadi menurut Ibu Mayang ini bagaimana sih dengan sikap Ibu tersebut? Ya, saya kan menyadari kalau eh, namanya sikap saya ini kan salah ya Bu, yang saya lakukan itu salah. Terus kemarin itu saya bingung karena banyak sekali kegiatan-kegiatan dan laporan-laporan yang saya harus kerjakan. Ada dapodik, ada pengenalan atas juga. Kebetulan di
PAUD itu kan baru pengenalan aplikasi Arkas ya, Bu. Jadi tanggung jawab saya juga tambah lagi nih, Bu. Jadi saya juga sering izin karena mungkin harus mengerjakan tugas-tugas di luar pembelajaran gitu. Terus saya itu sebenarnya pengen banget pembelajaran pembelajaran juga pada murid. Tapi dengan tugas-tugas saya yang banyak itu, saya juga bingung melakukan apa ya, Bu. Begitu. Jadi, kondisi ideal bagaimana yang Ibu Mayang inginkan saat ini, Bu? Rencananya sih saya ingin baik bagi dengan meminta tolong mungkin dengan teman-teman operator lainnya ya kalau misalkan ada undangan atau ada kerjaan lain biar bisa menghandle menggantikan saya gitu Bu. Jadi tidak terus-terusan saya yang harus menghadiri itu gitu karena kebetulan kan ada pengurus lain juga. Jadi saya kalau misalkan pas ada undangan dan teman bisa mewakili, kan saya bisa hadir sepenuhnya untuk murid-murid saya gitu. Ya, ya, ya. Artinya Bu Mayang sendiri ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid ya, Bu ya? Ya betul Bu. Terus, apakah Ibu Mayang pernah mencoba sih untuk hadir dulu di depan anak-anak, bercengkrama dengan mereka? Karena mereka itu usia TK ya, Bu ya? Bercengkrama dengan mereka, memberi pembelajaran dulu, habis itu baru pergi rapat atau menghadiri dinas, begitu Bu? Pernah dicoba belum Bu, selama ini Bu? Terus terang belum ya Bu, karena posisi jarak antara rumah dan sekolah juga lumayan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan undangan juga kadang tidak di kecamatan kita sendiri juga ya Bu, kadang ada di dinas atau di mana tempatnya gitu. Jadi jarak antara rumah dan undangan misalkan di dinas juga butuh waktu 1,5 jam untuk ke sana gitu. Jadi kadang saya berpikir untuk menghemat waktu atau biar saya juga tidak telat menghadiri undangan, saya itu tidak berangkat ke sekolah gitu. Jadi saya langsung berangkat ke tempat undangan itu atau pelatihan-pelatihan itu, Bu. Jadi memang saya kalau misalkan ada undangan itu tidak pergi ke sekolah, seperti itu. Jadi begitu ya Bu, Bu Mayang ya pasrah gitu ya Bu kepada guru pengganti guru baru tersebut sehingga Bu Mayang diprotes sama murid-muridnya karena murid-muridnya merasa kangen dengan Bu Mayang begitu ya Bu. Untuk tadi upaya-upaya yang ingin dilakukan Bu Mayang mungkin apa Bu? Gitu ada gambaran apa gitu? Ya mungkin selain saya minta tolong kepada teman sesama operator, saya juga akan berbicara kepada ketua IGTKI. Mungkin kan mungkin kalau ketua IGTKI yang memerintahkan kan lebih enak juga ya Bu ya. Kadang itu maksudnya yang teman yang lain kan tidak ada alasan lagi kalau sudah diperintah dari ketua IGTKI-nya secara langsung. Jadi saya berharap dengan nanti ke IGTKI bisa apa maksudnya menggantikan saya kalau misalkan ada pengurus-pengurus lain seperti itu. Oh, begitu. Berarti Bu Mayang itu ada upaya ya Bu untuk minta bantuan, kemudian membicarakannya kepada Ketua IGTKI untuk meminta bergantian saat rapat, misalkan di jadwal mungkin begitu ya Bu, karena jadwal rapat itu terlalu sering dalam kurun waktu 1 bulan, mungkin dari IGTKI itu bisa memberikan kelonggaran, maksudnya membagi tugas, maksudnya begitu ya Bu Mayang ya? Ya betul. Oh, begitu. Ya begitu, Bu. Kalau menurut Bu Mayang, kalau saya beri skala 1 sampai 10 nih, 1, Bu Mayang meninggalkan anak-anak hanya dengan pasrah dengan guru yang baru. Kemudian yang ke-10 itu Bu Mayang tetap hadir untuk anak-anak, tetapi tetap berangkat untuk memenuhi undangan dinas. Kira-kira Bu Mayang sekarang itu ada di rentang nilai berapa ya, Bu? Kira-kira saya untuk akhir-akhir ini ya Bu, mungkin saya masih ada di angka 6 ya mendekati 7 mungkin ya.
karena saya kan belum sepenuhnya nih melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru kelas. Tapi mungkin setelah tadi saya mempunyai solusi-solusi, saya akan berusaha memaksimalkan untuk bisa di skala 10 minimal 9 Bu, agar saya bisa sepenuhnya hadir sepenuhnya untuk murid-murid saya untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang murid-murid saya juga inginkan gitu. Syukurlah ya Bu Mayang punya target yang optimis untuk meraih angka 10 ya Bu ya. Mudah-mudahan saya doakan semoga ya Bu minimal 9 lah ya Bu ya, begitu ya. Lalu yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa ya Bu yang dilakukan untuk tetap menjalankan rencana ini? Bisa diceritakan lagi Bu? Mungkin kedepannya saya akan lebih memperhatikan murid saya, sering tidak izin ya, karena tadi murid saya dan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan juga buat saya gitu. Sehingga murid saya itu kan juga merasa nyaman. Terus mungkin saya juga akan memberi pengertian kepada murid-murid juga untuk mengenal guru yang baru, Bu. Jadi biar lebih kenal juga sama guru yang baru, biar suatu saat kalau misalkan saya terpaksa juga untuk menghadiri rapat atau pelatihan-pelatihan lagi juga anak-anak sudah mulai merasa nyaman dengan guru baru itu, Bu. Itu mungkin yang saya akan lakukan. Semoga dapat segera terlaksana ya Bu, angan-angan Ibu, harapan Ibu, dan semoga setelah ini juga Bu Mayang lebih optimis lagi untuk tetap hadir di depan anak-anak. Bersemangat ya Bu ya. Ibu, amin. Terima kasih ya Bu untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Bu. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Alhamdulillah, selamat Bu Mayang untuk menjalankan aktivitas kembali. Semoga sesuai harapan ya Bu ya. Amin. Baik, Bu Sri, bisa dimulai ya, Bu? Oh iya, silakan Ibu Rahma. Ya, tadi ya, Bu, saya sudah mengamati Bu Sri dengan Bu Mayang melakukan sesi coaching, Bu. Saya lihat tadi sangat luar biasa, Bu. Kemudian ini, Bu, bagaimana sih, Bu, rasanya setelah melakukan coaching tadi maupun setelah selesai melaksanakan coaching tadi, Bu, rasanya bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Ini ya Bu, yang jelas perasaan saya senang ya, senang sekali bisa membantu Bu Mayang sedikitnya ya bisa apa ya menggali beberapa keinginan Bu Mayang atau ide-idenya Bu Mayang yang memang belum terlaksana. Kemudian saya senang sekali ternyata Bu Mayang itu punya ide-ide yang sangat luar biasa. Walaupun solusi itu sebenarnya ya dari Bu Mayang sendiri, saya hanya apa ya istilahnya hanya sebagai tempat curhat atau umpan baliknya. Jadi saya merasa senang bisa membantu dan ya alhamdulillah setidaknya saya jadi ada pengembangan dalam pelaksanaan coaching begitu Bu. Iya, betul betul, Bu. Jadi alhamdulillah ya Bu Sri ya. Bu Sri tadi sudah merasa sangat senang, kemudian bangga dan puas ya karena bisa membantu Bu Mayang dalam permasalahannya ya. Nah, kemudian Bu, ini dari perasaan yang tadi itu ya Bu, berarti kan tadi kan Bu Sri kan sudah bisa menilai sendiri ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu melakukan sesi coaching ini dengan Bu Mayang? Apa yang dinilai dari kompetensi Bu Sri itu sendiri, Bu? Oh iya Bu, tadi sebenarnya saya merasa agak grogi ya dalam menyusun dan menyampaikan pertanyaan untuk Bu Mayang. Tadi ada beberapa kata kunci yang terlewat seperti itu Bu Rahma.
Padahal tadi saya lihat sudah sangat luar biasa ya Bu, tapi Bu Sri itu masih merasakan seperti itu. Eh, Tadi masih merasakan ada beberapa pertanyaan berbobot yang belum disampaikan seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Oke Bu, baik, saya bisa menerima ya Bu. Kemudian Bu Sri, masih ada kekurangan begitu ya Bu Sri ya tadi ya? Betul sekali Bu Rahma. Nah, ini Bu, boleh nggak ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, boleh sekali dengan senang hati Bu. Itu nantinya menjadikan pembelajaran bagi saya, refleksi untuk saya juga Bu. Oke, kita berefleksi bersama-sama ya Bu Sri ya, supaya kita bisa lebih baik lagi Bu ke depannya. Kalau tadi ya Bu, berdasarkan pengamatan dari saya sih secara keseluruhan nih Bu, menurut saya itu sudah bagus. Tadi Bu Sri sudah hadir dengan penuh, kemudian sudah menyampaikan dengan rasa, sudah menerima apa yang dinyatakan oleh Bu Mayang, kemudian Bu Sri juga sudah baik dalam menyimpulkan ya. Itu menurut saya loh ya Bu ya. Tadi juga Bu Sri juga sudah sangat responsif. Terus tadi Bu ini berdasarkan penilaian dari saya ya Bu. Tadi menurut saya ini Bu, mohon maaf nanti Bu Sri sendiri bisa mengoreksi ya Bu. Tadi menurut saya ini ada sedikit Bu, sedikit di dalam praktek coaching Bu Sri tadi itu Bu Sri sedikit memberikan solusi kepada Bu Mayang. Ini mohon dikoreksi ya Bu nanti apakah benar atau tidak Bu. Iya Bu, sepertinya sedikit tadi saya seperti itu, saking semangatnya mungkin ya, sehingga apa ya, kayak ada solusi-solusi yang mengalir gitu aja, sehingga seolah-olah saya itu memberikan solusi kepada Ibu Mayang, padahal sebenarnya dalam hati ini ya tidak begitu Bu. Oh iya betul sekali ya Bu. Tapi ini menurut saya ya Bu, alangkah baiknya untuk kedepannya ya Bu Sri ya, jangan memberikan solusi kepada si coach itu sendiri ya Bu, nanti biarkan si coach sendiri itu mengeluarkan atau menyampaikan ide dan gagasannya sendiri-sendiri. Kemudian ini Bu, pendapat Bu Sri ini bagaimana tentang umpan balik yang saya sampaikan kepada Bu Sri ini? Pendapat saya ya betul ya umpan balik yang diberikan oleh Bu Rahma. Jadi saya masih perlu berlatih lagi untuk memberdayakan Bu Mayang menggali potensi-potensi yang ada dalam Bu Mayang sendiri gitu Bu. Iya iya iya, betul ya, Bu. Nah, jadi ini untuk kedepannya ya, Bu, mungkin kita bisa memperbaiki lagi ya, Bu, supaya kita itu, bisa lebih menahan diri agar tidak, memberikan solusi-solusi ya, Bu, supaya nanti itu idenya bisa keluar dari si coaching itu sendiri. Nah, kira-kira, Bu, langkah-langkah apa lagi yang tadi bisa lakukan ke depan supaya coachingnya itu tambah bagus lagi, Bu? Mungkin ini ya Bu, saya perlu menambah jam terbang saya, bagaimana saya bisa banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tentu seperti awal saya katakan tadi, saya akan memperkaya referensi saya Bu, biar saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Siap siap, ini luar biasa semangatnya Bu Sri ya, orangnya tidak pantang menyerah ini kalau berusaha. Nah, untuk, lebih baik lagi ya, tadi katanya Bu Sri ingin menambah jam terbang, itu memang salah satu solusi yang baik ya Bu, pastinya yang dibutuhkan. Nah, dari ini Bu, diskusi kita hari ini ya Bu, pasca supervisi ini yang sudah dibayangkan kira-kira apa sih Bu yang akan dilakukan tadi ya selain menambah jam terbang untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching itu coba mungkin apa lagi Bu? Yang jelas saya akan belajar dari referensi tadi ya, agar saya bisa yang jelas, tadi ya poin pentingnya itu biar saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, siapapun nanti coachingnya biar saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu kurang lebihnya. Iya, terima kasih ya Bu. Semoga itu nanti bisa terrealisasi semua ya Bu. Nanti kalau Bu Sri mau, saya ada beberapa referensi nih Bu, bisa Bu Sri nanti pelajari
juga beberapa contoh coaching dari teman-teman saya, mungkin nanti dapat membantu ya. Selain itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Sri? Sementara ini sepertinya itu ya Bu, dan saya merasa sangat terima kasih sekali ya Bu ya untuk koreksi yang diberikan oleh Ibu Rahma. Tentunya itu menggarisbawahi saya bahwa saya itu masih perlu banyak belajar lagi Bu. Jadi saya harus bisa memahami bahwa keterampilan yang harus dikembangkan yaitu keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya paham dengan kekurangan dan kelebihan yang saya miliki ketika saya bertindak sebagai seorang coach untuk menggiring ide-idenya si coach ini. Saya merasa harus mengasah skill saya ya, untuk keterampilan berbicara saya untuk menjadi seorang coach yang baik, yang bagus, yang bisa memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu, dan saya merasa sangat terima kasih sekali Bu. Iya, sama-sama ya Bu. Nah, yang paling penting ini ya Bu ya, dalam sebuah proses itu kita harus terus belajar ya Bu Sri ya. Untuk sesi kita kali ini mungkin Bu Sri ingin menyimpulkan dari pembicaraan kita hari ini Bu. Siap Bu. Yang jelas kesimpulan saya adalah ketika saya menjadi coach itu saya belum sepenuhnya menjadi coach yang baik karena saya belum mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian tadi mungkin ya saking semangatnya saya sehingga di situ seharusnya saya hanya menggiring ide-ide yang keluar dari coach, tetapi mungkin saking semangatnya sehingga ada sedikit solusi yang keluar dari saya, padahal itu seharusnya enggak dilakukan oleh seorang coach. Itu kesimpulan dari saya, dan saya merasa koreksi-koreksi yang diberikan Bu Rahma itu saya tulis ini Ibu ya, menjadikan catatan saya untuk jelas saya harus memperbanyak referensi, memperkaya referensi, kemudian bertanya kepada rekan sejawat ataupun atasan saya di sekolah atau juga rekan-rekan kepala sekolah yang lain, bila perlu juga sampai ke tingkat dinas seperti itu yang ya notabene beliau-beliau itu sangat handal dalam hal mensupervisi. Kira-kira begitu Bu dari saya, dan saya sangat pokoknya saya merasa terima kasih sekali Bu atas catatan-catatan yang diberikan oleh Bu Rahma. Iya, sama-sama ya Bu. Saya juga mohon maaf ini Bu, barangkali ya tadi dalam mengungkapkan umpan balik ya yang saya sampaikan itu membuat Ibu jadi bagaimana gitu ya Bu ya. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu. Saya tidak punya perasaan gimana-gimana Bu. Malah saya merasa senang. Saya itu orangnya itu welcome dengan kritik dan saran yang membangun itu Bu. Dan saya ucapkan terima kasih kembali dan semoga kita bisa bertemu di lain hari dengan keterampilan-keterampilan yang pada diri saya itu sudah meningkat. Terima kasih Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bu. Ya.